manusia hari ini lebih banyak berpikir secara matematik. Karena menang kalah itu dipergilirkan. Menang kalah itu ujian. Siapa yang kokoh di atas ujian, maka dia yang menang. Maka ma'asyiral mukminin rahimakumullah wa razaqakumullah, jangan pernah berpikir bahwa Islam itu menangnya karena bisa menguasai orang kafir atau bisa menaklukkan negeri kafir. Setiap diri kita ini punya potensi menang manakala kita berada di atas keimanan hingga ajal menjemput. Ini contoh-contoh kemenangan. Ya. Kalau kita melihat ayatnya lagi, lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Semua urusan itu yang ngatur Allah. Dia mau menang, dia kalah, yang ngatur sinten? Allah. Bukan berarti bahwa ketika kita kalah, kita ini imannya baru jelek, belum tentu. Belum tentu. Karena menang kalah itu dipergilirkan. Menang kalah itu ujian. Siapa yang kokoh di atas ujian, maka dia yang menang. Ya, tidak hanya menang itu berdasarkan menang, ya, menang atas hawa nafsunya, tidak hanya itu. Menang bisa menaklukkan musuh, bisa menguasai sebuah daerah kafir, tidak. Ya. Dalam urusan ini antara Rum dan Persia, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa semua urusan itu adalah Allah yang ngatur. Tidak ada jaminan, ya, kalah menang itu berdasarkan jumlah. Jenengan tahu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika perang sama Persia. Pasukan muslimin itu sekitar 30.000. Sementara Persia ratusan ribu. Awake dhewe ning dalan gelut non, awake dhewe singgel karo wong telu wis ngepir, mboten wis nyembah-nyembah. Ya. Luar biasa. Perbandingannya lebih dari 1:3, lebih dari itu. Tapi apakah ngepir mundur? Enggak. Apakah menyerah? Enggak. Menyerah takluk? Enggak. Usaha perangnya mas api-apian. Ya. Mau tak kayak emas, juaranku untukku gaun kabeh. Enggak. Masya Allah. Karena manusia hari ini lebih banyak berpikir secara matematika. Bahwa semua urusan secara tauhid, secara akidah, Allah yang atur. Bayangkan di perang Badar 313 orang melawan 1.000 lebih. 1.200. Nek kira-kira barisan akeh men, ya senjatane lengkap modern, jenengan nonton Taliban Afghanistan. Inggris KO 1840-an, 41 42, KO 1847, KO 1870. Inggris waktu itu negara adidaya. Afghanistan negara ceker. Mlaku nganggo telapak kaki. Cekeran. Rusia kemaki, negara superpower lah. Ora duwe gaman, ora duwe apa-apa ya. Isine gerem ya, sujud tok ya.
munggah untuk sujud kecil. Tahun 79 diinvasi Rusia. Rusia KO. Maaf, waktu itu namanya Uni Soviet. Uni Soviet KO. Tahun 90-an menyerah Rusia, Uni Soviet keluar dari Afghanistan. Taliban dalam keadaan malu, negaranya resesi ekonomi, bangkrut, tidak bisa melindungi negara-negara federal, akhirnya pecah menjadi 16-17 negara bagian. Pisah. Amerika kemati. Kobo ini main hakim sendiri. Tahun 2000-an nyerang Afghanistan. Tahun 2020 KO. Orang berpikir senjatanya modern, pasukannya banyak, pasukannya terlatih. Afghanistan nggak punya pasukan khusus, nggak punya pasukan terlatih. Negarane kere, nggo tuku gamane orang duwe, liyane ngerampok tentara musuh nggak ada. Saya pernah melihat video YouTube orang mujahidin dari Afgan itu menyerang pasukan Rusia, pasukan Uni Soviet waktu itu. Tank musuh wong siji. Nah, awake dhewe pun ngepen ndelik mlayu. Wis yakin kuwi. Naik ke bukit mencolok ke tank, ya. Begitu dodok-dodok yang keluar, ya cok. Dia senjatanya pecok. Isi tank mati kabeh. Masya Allah. Ya, pesannya apa? Selama kita ini bersama Allah, niscaya Allah akan memberikan kemenangan pada kita. Pada akhirnya. Jangan seperti orang yang ketakutan luar biasa, ya Allah. Sugih-sugih wong kafir, ngedekik ya tempat ibadah gede-gede, wong Islami urunan sithik-sithik. Nggak usah minder. Nggak usah minder. Wah, kono itu daerah misionaris, gerejane oke. Deke masjid, urungan masjid, deke masjid. Ketika kita mendirikan masjid di daerah Puli, berapa banyak kakak, sekitar 3 kakak masuk Islam, Masya Allah. Ini bentuk kemenangan kan? Bentuk kemenangan. Orang kafir menjadi masuk Islam. Itu bentuk kemenangan yang keempat. Tadi menang di medan perang, 2 menaklukkan daerah musuh, yang ketiga mati masih tetap dalam keadaan beriman, dan yang keempat masuknya orang-orang kafir ke dalam Islam. Ya, dan yang terakhir wa nasrillah, itu berkat pertolongan Allah. Harus kita fahamkan setiap kemenangan, setiap kita ini bisa menang, baik secara person maupun tidak, semua itu karena pertolongan Allah. Jangan sombong karena kita ini punya ormas yang gede, punya backing yang kuat, ya, punya kelompok yang banyak. Jangan pernah sombong. Punya harta yang banyak. Allah katakan binasrillah, karena pertolongan